Oke, nah ini sentra yang keempat ya Bu ya? Iya Mbak Ges, ini sekarang sentra kita yang keempat. Sentra bermain peran. Permisi, selamat pagi Miss Puput. Halo. Wah kayaknya lagi main ini, lagi asik nih mereka. Permisi Miss Puput. Ya. Permisi ya Miss. Oh ini bermain perannya ada di rumah ya? Gitu. Jadi ini ada setiap kali setting sentra itu kita selalu ada rumah. Jadi ingin menanamkan konsep ke anak-anak bahwa semua yang mereka butuhkan itu sebenarnya ada di rumah. Gitu. Jadi makanya peran rumah itu di setiap kali tema selalu ada untuk peran rumah. Biasanya ada tema apa lagi sih Bu selain rumah yang disediakan itu? Jadi biasanya ada supermarket tergantung temanya. Nah, jadi kalau misal temanya yang sekarang ini tentang lingkungan. Jadi dengan lingkunganku. Nah, jadi anak-anak nih dikenalkan tentang lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan sekitarnya. Nah, ini disinilah settingnya gitu. Ini lagi seru banget. Main apa nih? Lagi perannya apa? Masak ya? Koki? Nah, ini ada keterlambatan bicara. Oh, ini ada. Ini spesial juga gitu. Tapi kalau kita ajak untuk komunikasi, ngobrol udah bisa atau seperti apa Ibu? Kalau misalnya komunikasi yang dua arah masih belum, tapi dia hanya satu arah. Sudah makan, sudah. Gitu. Mau main, mau. Nah, baru satu arah saja. Jadi belum ada dua arah dari dia nanti mau apa gitu. Nah, jadi seperti itu. Berbicara tentang kasus keterlambatan bicara, ini sebenarnya kalau kasus seperti ini semakin mungkin karena temuannya semakin banyak, orang-orang tua juga lebih peduli dan care untuk memeriksakan anaknya. Ini sebenarnya kasus ini semakin tinggi ya Bu? Iya, kalau betul. dibilang. Nah, ini apa sih Bu penyebabnya anak-anak itu mengalami keterlambatan bicara? Iya, nah ini terjadi di tempat kita ya. Jadi 4 tahun yang lalu anak-anak yang masuk di sekolah ini mungkin nggak begitu banyak. Tapi makin ke sini itu semakin banyak anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara dan usianya itu semakin besar. Gitu, ada yang usia 3 tahun, usia 4 tahun gitu. Dia mengalami keterlambatan bicara. Nah, sebetulnya sih ini pola asuh. Lebih ke pola asuh ya gitu. Jadi anak-anak itu jarang sekali diajak komunikasi, berinteraksi. Nah, jadi lebih seringnya dengan gadget, dengan handphone gitu. Oke, silakan. Jadi nanti kasus yang keterlambatan bicara itu sebenarnya lebih ke arah pola asuh yang salah ya Bu? Iya, betul. Nah, ini pola asuh seperti apa yang salah tersebut? Nah, yang pertama, sejak kecil anak-anak sudah dikasih handphone. Jadi harusnya bahasa yang pertama kali dikenalkan ke anak-anak adalah bahasa ibu, bahasa orang tua. Itu yang harus dikenalkan ke anak-anak. Jadi bukannya lewat handphone anak-anak itu mengenal bahasa, tetapi justru dari orang tuanya. Dan ini yang sekarang yang kita hadapin, yang anak-anak mengalami keterlambatan bicara karena tadi dia tidak mengenal ataupun tidak pernah diperkenalkan bahasa ibunya. Terus yang kedua, pola pengasuhan yang permisif. Permisif seperti apa? Jadi apa maunya anak aja, gitu. Jadi orang tua kurang berperan di sana. Jadi kalau misalnya anaknya bilang aku mau main handphone, dikasih tanpa ada batasan waktu. Terus kemudian tanpa orang tua melihat konten-konten yang baik atau tidak baik untuk anak-anaknya. Nah, jadi akhirnya anak-anak banyak sekali mengalami hal-hal yang tadi kita sampaikan, gitu ya. Jadi tidak pernah diperkenalkan dengan yang kehidupan dia yang sehari-hari. Contohnya misalnya pada saat dia bangun tidur, nak bangun yuk, misalnya seperti itu kan. Nak mandi yuk. Nah, bahasa-bahasa yang sederhana itu kadang-kadang tidak orang tua pun mungkin tadi ya nggak pernah disampaikan ke anak-anak. Terus yang ketiga, ketika misalnya dititipkan oleh pengasuh, ya kan, pengasuh sudah sibuk dengan pekerjaannya, dengan urusan rumah tangganya. Nah, anak-anak dibiarkan sendiri nonton, anak-anak dibiarkan sendiri bermain tanpa adanya komunikasi dan interaksi. Nah, inilah yang masalah-masalah yang sekarang kita hadapin. Sebetulnya ketika anak-anak itu terapi, itu nggak lama.
Kenapa? Karena intens kita memberikannya. Jadi ketika di terapi pun guru terapisnya tuh nanti memberikan alat-alat ataupun benda-benda yang setiap hari ditemui anak-anak, kayak sendok, piring, gelas, itu kan ada gambarnya. Tapi dikasih tahu ini piring loh nak, ini gelas loh nak. Nah gitu. Jadi akhirnya dia ada penambahan kosakata si anak ini. Oh piring, oh gelas, oh sendok. Nah, jadi yang untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, orang tuanya nih jarang, gitu ya, diajak komunikasi, diajak ngobrol. Jadi mungkin hanya cukup kalau dikasih handphone selesai. Yang penting anaknya anteng. Nah, gitu ya, orang tuanya jadi nggak repot. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kelas yang kelima. Nah, ini kelas yang kelima. Kelas yang terakhir ada sentra seni. Nah, ini biasanya anak-anak ada diajarkan kreativitas. Permisi. Halo, selamat pagi anak-anak. Iya. Nah, ini sentra seni ya, Miss Jen ya. Tadi kegiatannya apa, Miss Jen? Ini mewarnai. Oh, mewarnai. Gambar laki-laki dan perempuan. Oke, gambar laki. Warnain ya. Pada seru ya warnainnya tadi ya. Oh iya. Iya. Ya itu salah satu anak kita juga yang mengalami keterlambatan bicara. Nah, kita lanjutkan lagi soal keterlambatan berbicara, Ibu. Nah, kan kalau kita lihat fenomena sekarang sebenarnya, yang tadi Ibu katakan penyebab yang kedua permitif ya namanya ya. Permisif ya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang anak-anak yang namanya masa-masa dia nangis, kalau bahkan makan deh, sesimpel makan, itu orang tua selalu nunjukin namanya ada film kartun di handphone tapi di gadget. Tapi kan sebenarnya dia ngasih makan sambil diajak tuh ini makan ini. Itu bener nggak sih Bu kalau asuh yang seperti itu? Atau seharusnya bagaimana sih ketika ngasih anak makan biar dia tetap mau makan nih, nggak harus dia fokus di gadgetnya makanya dia mau makan. Nah sekarang coba kita aja nih yang orang dewasa ya, pada saat kita pegang handphone terus kita makan, fokus ke makan atau ke handphone? Ke handphone. Nah itu dia, itu yang tidak boleh diajarkan ke anak-anak. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, satu hal selesai dulu. Satu dulu. Kalau memangnya oke, nanti kalau mau nonton selesai makannya. Kalau sudah selesai makannya, simpan dulu tempat makannya di tempat cuci piring, baru nanti kamu pegang handphone. Nah, jadi tidak bisa anak-anak itu melakukan kegiatan satu waktu dengan dua kegiatan. Kenapa? Karena usianya anak-anak sekarang, kita yang dewasa pun kita nggak bisa melakukan dua kegiatan di saat yang bersamaan. Kita kan harus memilih mana dulu yang harus kita selesaikan, baru setelah itu kegiatan yang keduanya. Oh gitu, jadi sebaiknya satu-satu dulu, jangan mengalihkan perhatian anak ya. Betul, makanya dia makan ya. Kadang-kadang gini, anaknya dibawa ke taman, ya kan? Terus orang tuanya ngasih makan, kan kita sering lihat tuh ya. Betul. Nah, yang betul itu bukan orang tuanya yang samperin anak-anaknya, tapi anaknya yang diminta. Akhirnya Pak, dia fokus di satu titik. Nanti mainnya boleh ke sana ya, tapi kalau sudah habis samperin mama di sini. Dia akan kembali. Jadi bukan orang tuanya yang kemana-mana ngikutin anaknya main, enggak. Justru anaknya yang harus menghampiri orang tuanya untuk makan. Itu yang benernya seperti itu. Nah, tapi untuk memberi pengertian itu yang sulit ya Bu. Nah, itu iya. Nah, anak kan banyak juga anak yang tidak nafsu makan. Bahkan ada yang nggak mau ngunyah tuh. Kan ada tantangan, saya sering dengar dari teman-teman saya juga. Anaknya susah nih, udah dimasukin makanan nggak dikunyah juga. Nah, itu gimana kan kalau Ibu bilang harus dia fokus di satu titik. Nanti kalau udah habis balik ke mama ya, kan gitu. Nah, itu aja dia ngunyah nggak mau. Tuh gimana Bu kalau solusinya? Biasanya kalau kita tanya, kamu maunya makan apa? Jadi kalau di tempat terapi biasanya makanannya itu semakin lama itu semakin yang bertekstur. Gitu. Jadi misalnya yang pertama yang lembut-lembut dulu, kayak yang biskuit yang bisa dimut-mut gitu kan ya. Terus nanti kemudian yang agak kenyal-kenyal. Terus nanti bahkan sampai ada anak itu dikasih kerupuk, makan kerupuk. Jadi dia bertekstur semakin lama makin anak-anak itu diperkenalkan. Supaya apa tadi bagian belakangnya anak-anak, gerahami anak-anak itu bisa bekerja dengan baik. Oh, jadi bentuk dan tekstur makanan juga mempengaruhi ya. Mereka mau makan atau betul. Oke, kita lanjut ke kelas mana lagi, Bu? Oke. Yuk kita ke ruangan kita.